kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Doni Lubianto. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama di dalam ibadah raya secara online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita semua mengalami lawatan, hadirat, dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu pesan Tuhan yang kuat, yang diterima dan disampaikan oleh gembala pembina kita adalah memberi yang terbaik. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, ada dua aspek terkait dengan memberi yang terbaik. Kalau kita bicara soal memberi yang terbaik, ini adalah sebuah kualitas. Ini berbicara tentang sebuah standar yang tinggi di dalam memberi, Bapak Ibu. Ya, di dalam memberi yang terbaik ini, yang pertama aspeknya adalah hubungan, ya. Tentu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, yang punya Alkitab di sana, silakan buka dan baca bersama dengan saya. Firman Tuhan katakan begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Luar biasa. Kalau kita melihat dalam ayat ini Bapak Ibu, kita akan mendapati bahwa ternyata Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perbandingan, sebuah komparasi antara kamu yang jahat, ya, kata jahat di sini artinya poneros atau berdosa, dengan Bapamu yang di sorga. Dan Yesus katakan, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Manusia yang jahat berdosa tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena adanya hubungan. Dalam hal ini tentu adalah hubungan Bapa dengan anak. Nah, dikatakan Bapamu di sorga terlebih lagi memberikan yang baik. Kepada siapa? Kepada kita anak-anaknya. Sekali lagi di sini kita melihat ada hubungan antara Bapa sorgawi dengan kita anak-anaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama kita melihat bagaimana standar Bapa di sorga dalam memberi adalah yang terbaik. Dan itu ia buktikan ketika ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Kita bisa baca itu tentu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yang kedua dikatakan kita memberi yang terbaik. Kenapa? Karena Bapa telah memberi yang terbaik kepada kita terlebih dahulu. Dan tentu semuanya itu landasannya adalah karena adanya hubungan. Hubungan kita mempengaruhi standar kita di dalam memberi. Semakin berkualitas sebuah hubungan, semakin tinggi standar memberi di dalam hubungan tersebut. Kita ambil contoh misal dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kualitas kita memberi kepada orang yang kita cintai tentu berbeda dengan kualitas kita memberi kepada orang yang baru kita kenal. Ketika Anda berjumpa dengan seorang yang baru Anda kenal di jalan, kemudian dia meminta sesuatu kepada Anda, misalnya pertolongan berupa pinjaman uang, tentu kita akan memberikan sekedarnya, secukupnya. Tetapi lain kalau misalnya istri meminta uang belanja kepada saudara, meminta uang untuk dia mungkin membeli sesuatu. Sebagai pasangan, sebagai suami yang mengasihi istri, tentu kita akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena ada hubungan di situ, saudara. Suami istri atau sepasang kekasih tentu bukan hanya selalu berupaya untuk tampil yang terbaik di hadapan pasangannya, lebih daripada itu selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya, saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa semakin berkualitas satu hubungan, maka semakin tinggi standar dalam memberi. Nah, kalau kita terapkan ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan, juga sama hukum yang berlaku. Semakin berkualitas hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan,
maka tentu semakin tinggi standar, semakin tinggi kualitas kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi pelayanannya. Jika kita melihat contoh di Alkitab ini sangat luar biasa, saudara. Ada begitu banyak, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita ambil contoh misal. Dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Habel, Nuh, Abraham, Yakub mempersembahkan korban. Bukan karena perintah, bukan karena ada hukum yang mengatur soal itu. Karena memang itu belum ada hukum Taurat yang mengatur pada waktu itu. Dan juga bukan karena kewajiban, melainkan mereka memberi, mereka mempersembahkan korban karena mereka memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena inisiatif pribadi mereka sebagai bentuk respon akan kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan di dalam hukum Taurat pun, kita melihat hukum Taurat diberikan itu bukan untuk memberatkan, bukan untuk mengekang, tetapi justru untuk mempermudah dan mempertegas sehingga umat Allah mempersembahkan korban yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sudah diatur di situ untuk pelanggaran, untuk ucapan syukur, untuk penebus dosa, ada masing-masing korban yang harus dipersembahkan. So, sebetulnya Taurat itu bukan untuk mengekang, memberatkan, tetapi mempermudah. Supaya jemaat lebih tahu persembahan apa yang harus dia berikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya hukum tertulis diberikan, namun semangat di dalam memberi haruslah seperti halnya semangat memberi para patriark. Jadi, waktu mereka memberi, mereka harus tetap memberi seperti halnya Abraham, Nuh, Habel, dan juga Yakub, saudara. Selby Birchfield, seorang hamba Tuhan dalam bukunya Giving and Receiving by Faith, mengatakan bahwa imamat dimulai dengan firman Tuhan yang keluar dari kemah pertemuan. Jadi Tuhan berbicara di dalam kemah pertemuan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Apa yang harus disampaikan? Yaitu supaya orang Israel mempersembahkan, memberikan persembahan yang terbaik dari yang mereka miliki kepada Tuhan dengan sukarela. Artinya dari hati kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi mereka pembebasan yang mulia dari perbudakan. Dan kalau kita melihat juga ada beberapa ayat dalam perjanjian lama menuliskan yang sangat luar biasa. Keluaran pasal 23:19 bagian A dan juga yang senada dengan itu pasal 34 ayat 26 berkata, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Perhatikan kata yang terbaik di situ, saudara. Kemudian Imamat pasal 2 ayat 1 mengatakan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Ternyata kalimat yang terbaik ini muncul kembali. Artinya apapun bentuk persembahannya, entah itu hasil pertanian, tepung, hasil peternakan, emas, perak, dan lain-lain, Tuhan menghendaki umatnya memberikan yang terbaik. Haleluya. Lebih daripada itu, saudaraku, ternyata perjanjian lama juga mengatur bukan sekedar persembahannya yang terbaik, tetapi pribadi si pemberi persembahannya pun harus memberikan dirinya yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Kita melihat bagaimana persembahan tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa keintiman dengan Tuhan. Persembahan tidak memiliki arti apa-apa tanpa kita mendengar suara Tuhan, tanpa disertai dengan ketaatan akan firman, saudara. Wah, luar biasa. Maleakhi pasal 3 2-4 berkata, Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, mentahirkan orang yang membawa persembahan atau memberi persembahan kepadanya. Supaya apa? Supaya persembahannya merupakan persembahan yang benar, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan dengan benar kepada Tuhan. Jadi kita melihat, saudaraku dikasih Tuhan, yang penting bukan cuma soal persembahannya, tetapi pribadi si pemberi persembahan juga penting, ya. Nah, kalau kita melihat sekarang dalam perjanjian baru, kita melihat sebuah teladan memberi yang terbaik, memberi dengan standar tinggi, memberi dengan kualitas tinggi, itu karena memiliki hubungan atau keintiman dengan Tuhan. Siapa dia? Kita lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga, saudara, dikatakan bagaimana Maria mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya
Untuk apa? Mengurapi kaki Yesus. Dan bukan berhenti sampai di situ, tapi menyekanya dengan rambutnya, saudara. Luar biasa, saudara. Bagi seorang wanita, tentu rambut adalah mahkota, saudara. Ya, makanya ketika ikut kelas BPN, kita diajar, jika ingin memuji wanita, jika ingin memuji istri kita, nomor satu, pujilah rambutnya, saudara ya. Rambut mahkota yang berharga. Tetapi Maria pada waktu itu, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, saudara. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, memiliki standar tinggi dalam memberi. Tapi sebaliknya, kalau kita baca dalam ayat yang keempat dan kelima, kita melihat bagaimana Yudas Iskariot mengkritik apa yang dilakukan Maria sebagai sebuah pemborosan. Padahal menurutnya uangnya bisa dimanfaatkan untuk diberikan kepada orang miskin. Lihat saudaraku dikasih Tuhan, mereka yang tidak intim dengan Tuhan hanya bisa mengkritik dan pintar menebak atau menaksir jumlah persembahan orang lain saja, saudara. Ya, seperti halnya Yudas Iskariot berkata, wah sayang banget nih, minyak narwastu harganya 300 dinar dipersembahkan. Pinter banget Yudas menebak, saudara. Bukankah kita menjumpai itu juga sekarang ini? Ketika ada orang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja, mungkin sebuah aset yang mahal. Wah, mereka langsung komentar, mereka langsung mengkritik. Waduh, itu persembahannya luar biasa. Itu mobil mungkin harganya 300-400 juta. Itu ruko mungkin harganya 1-2 miliar. Demikian saudara. Ya, mereka hanya bisa mengkritik. Dan lebih dari itu, ayat 6 lebih jelas lagi, Yudas Iskariot ternyata memiliki maksud yang tersembunyi di balik alasan yang penuh retorika, yaitu apa? Mengambil milik Tuhan. Mencuri milik Tuhan, saudara. Mereka yang hanya bisa mengkritik orang yang kasih persembahan, itu umumnya punya alasan terselubung. Mereka punya maksud mencuri miliknya Tuhan, mengambil miliknya Tuhan. Nah, siapakah orang-orang yang tipikal Yudas Iskariot di masa sekarang? Yaitu mereka yang memiliki banyak pertimbangan dalam memberi. Memberinya ulur-uluran, saudara. Ya, banyak pertimbangan, bahkan penuh kecurigaan. Ini uang ntar disalahgunain lagi. Ini uang betul nggak ntar buat orang miskin? Bayangkan, saudara. Mereka banyak pertimbangan, penuh kecurigaan, saudara. Kemudian yang kedua adalah tipikal orang Yudas Iskariot. Mereka yang sibuk dengan konteks. Selalu konteks yang diributkan, saudara. Wah, ini sangat luar biasa, saudara ya. Mereka masih bertanya-tanya, menggali-gali apakah ini alkitabiah atau tidak. Apakah persembahan itu tetap berlaku di gereja sekarang ini, atau mungkin hanya berlaku di perjanjian lama? Apakah ini berlaku mungkin hanya untuk orang Yahudi saja dan bukan untuk gereja, saudara? Pada akhirnya, saudara, ketika yang lain sudah praktek, ketika Bapak Ibu sudah praktek dalam memberi, taat dalam memberi, saudara, orang-orang tipikal Yudas Iskariot ini hanya bergelut dengan teori saja, saudara. Wah, jangan sampai, saya berdoa supaya tidak ada seorang pun yang hari ini ikut ibadah, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau yang merupakan model tipikal Yudas Iskariot. Tapi kita semua adalah model-model seperti Maria, yang intim dengan Tuhan, yang memberikan persembahan yang terbaik. Yang setuju katakan, amin, haleluya. Nah, kalau kita melihat aspek yang kedua di dalam memberi adalah kemurahan hati, saudara. Tadi yang pertama adalah hubungan, aspek yang kedua adalah kemurahan hati. Nah, mari kita melihat bagaimana jemaat Makedonia memberikan teladan dalam kemurahan hati. Kalau Bapak Ibu membuka dalam 2 Korintus 8 ayat 1-7, kita akan mendapati jemaat Makedonia dicobai dengan berat. Mereka mengalami pelbagai penderitaan dan mereka sangat miskin. Saudaraku dikasih Tuhan, kondisi yang terpuruk, kondisi yang very low. Mereka dicobai dengan berat, alami pelbagai penderitaan, sangat miskin. Namun kasih karunia Tuhan Yesus mendorong mereka memberi melampaui kemampuan mereka, bahkan mereka mendesak untuk memberi. Wah, saudara, ini teladan yang luar biasa. Kondisinya miskin, banyak pergumulan, tapi mereka nggak perlu didorong-dorong untuk memberi. Mereka nggak perlu dibujuk-bujuk untuk memberi. Mereka sendiri yang mendesak diri mereka untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Dari jemaat Makedonia kita belajar bahwa memberi itu dengan standar yang tinggi itu, memberi yang terbaik itu bukan soal kaya harta,
Tetapi yang utama adalah soal kaya akan kemurahan hati. Kalau kita penuh dengan kemurahan hati, mungkin kantong kita nggak seberapa isinya, tapi engkau kaya dalam memberi. Engkau mendorong dirimu untuk memberi yang terbaik, saudara. Yang kedua kita belajar dari jemaat Makedonia adalah kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan mereka yang seharusnya tidak mampu memberi, atau yang biasa kita sebut sebagai miskin, justru menjadi mampu memberi melampaui kemampuan mereka. Saya percaya kasih karunia yang sama yang ada pada jemaat di Makedonia juga ada pada kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus mendorong kita, memampukan kita untuk memberi yang terbaik. Haleluya. Kalau kita melihat juga saudara, ternyata perjanjian baru mencatat Matius 12 ayat 41 sampai 44, Lukas 21 ayat 1 sampai 4 mengatakan seorang janda yang memberikan persembahan yang terbaik, yaitu seluruh nafkahnya. Ini luar biasa, seluruh apa yang dia miliki, saudara. Janda miskin ini bukan memberi dari kelimpahannya, tetapi memberi dari kekurangannya, saudara. Itu sebabnya saya percaya kondisi apapun tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Haleluya. Nah, bagaimana kita dapat mempraktekkan memberi yang terbaik ini? Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan sulung, saudara. Persembahan sulung atau resit, saudara, dalam bahasa Ibrani, memiliki sedikit perbedaan dari buah sulung atau bikurim. Itulah sebabnya istilah yang digunakan adalah persembahan sulung, bukan persembahan buah sulung, saudara. Bikurim atau buah sulung, buah bungaran, adalah hasil pertama dari biji-bijian dan buah, di mana sebagian porsinya diberikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, juga untuk mendukung kehidupan para imam. Ini adalah buah yang paling awal keluar. Kita bisa baca itu dalam Keluaran 23:16, Keluaran 19, dan juga Imamat pasal 23. Sedangkan resit atau persembahan sulung adalah persembahan yang berasal dari hasil pertama yang didapatkan dari segala bentuk penghasilan kita. Entah itu pertanian, peternakan, atau pekerjaan apapun, saudara. Resit bisa diartikan sebagai bagian yang terbaik dari panen pertama atau keseluruhan panen pertama tersebut, ya. Resit sendiri artinya yang pertama dalam tempat, waktu, urutan, atau peringkat. Mari kita baca Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca, demikianlah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama resit kita, saudara. Pada awal Taurat, persembahan berbentuk hasil pertanian. Namun dalam prosesnya, semua bentuk pemberian mengalami perkembangan. Dan dalam Amsal 3, 9, 10 kita melihat bagaimana segala hasil atau segala penghasilanmu dapat dimaknai baik hasil pertanian ataupun segala bentuk persembahan yang lain termasuk uang. Jika kita ingin melihat atau mempelajari lebih lanjut terkait dengan catatan Alkitab tentang persembahan sulung ini, Bapak Ibu, dukungan teologisnya, Bapak bisa melihat dalam catatan Amsal 3, 9 sampai 10, baik di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan versi Pentakosta, versi Injili, maupun melalui CSB, ya, Christian Standard Bible, CSB, Apologetics Bible, ya. Kita bisa melihat di sana, ini ditulis oleh profesor, para doktor teologi yang memiliki kualifikasi yang sangat mumpuni di bidangnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ada prinsip kesulungan yang tertuang di dalam kata aparke. Aparke adalah pemberian yang bulat, yang utuh pada saat kita menerimanya, dan kita akan menerima kepenuhannya sampai sempurna kelak di dalam kemuliaan. Nah, contohnya adalah apa? Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Waktu kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus sebagai persembahan sulung, sebagai pemberian sulung yang bulat dan utuh bagi kita orang percaya. Tetapi setelah itu kita terus mengalami kepenuhan, kita dibaptis Roh Kudus, dan kita akan mencapai kemuliaan yang sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali.
Prinsip Alkitabiah dari aparke dalam konteks persembahan sulung adalah penghasilan pertama yang kita terima secara bulat atau utuh di tahun 2021 ini, ya. Umumnya kita terima di bulan Januari. Itu adalah yang sulung dari keseluruhan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sepanjang tahun ini, saudara. Ya, itulah persembahan yang sulung kita. Itu sebabnya persembahan sulung yang kita biasa lakukan adalah penghasilan kita di bulan Januari seluruhnya kita bawa di bulan Februari, saudara. Dan dikasih Tuhan, persembahan sulung janganlah dimaknai sebagai sesuatu yang memberatkan. Janganlah dimaknai sebagai sesuatu yang mengekang, melainkan sebagai disiplin rohani yang melatih kerohanian kita. Persembahan sulung haruslah dimaknai sebagai pemberian dengan standar dan kualitas yang tinggi, saudara. Sekalipun sebetulnya standar yang paling tinggi sebagai orang percaya di era perjanjian baru adalah sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, persembahan kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kalau baru 100% penghasilan pertama ya di tahun 2021 alias seluruh penghasilan di bulan Januari itu masih sangat-sangat kecil dibandingkan dengan standar memberikan hidup, memberikan persembahan sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan, saudara. Kemudian kalau kita melihat juga ya, persembahan sulung itu haruslah dimaknai sebagai bentuk atau bukti kemurahan hati kita dan kesadaran akan karya Tuhan yang luar biasa yang tidak dapat kita balas, saudara. Seberapapun persembahan yang kita berikan, kita mau kasih 100%, 200%, 300%, seberapapun yang kita berikan, tidak akan pernah dapat membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Dan ini harus melandasi, mewarnai, menjiwai semua tindakan, bahkan semua hukum yang tertulis. Dengan demikian, saudara, kalau kita menjiwai semuanya, kalau kita melandasi semua tindakan, semua hukum yang tertulis, saudara, kita hanya punya satu standar dalam memberi, yaitu kita akan memberi yang terbaik, saudara. Kita memberi karena kita memiliki hubungan, karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita memberi yang terbaik karena kita kaya akan kemurahan hati. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin saya tidak bisa menatap secara langsung wajah Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Tetapi satu hal saya percaya, jauh di kedalaman hati saudara, dan Tuhan sanggup melihat itu, saudara. Saya sangat percaya engkau adalah orang-orang yang memiliki hubungan, keintiman dengan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang kaya akan kemurahan hati. Itu sebabnya Bapak Ibu, selamat memberi yang terbaik. Selamat mempersiapkan persembahan sulung saudara. Dan ingat satu perkara ini, Bapa di sorga telah lebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Kalau kita belajar memberi yang terbaik, karena kita lebih dahulu telah menerima yang terbaik, pemberian Bapa di sorga buat kita. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ada pada jemaat Makedonia, juga ada pada kita semua. Dan itu memampukan kita, mendorong kita untuk memberi yang terbaik. Maranatha, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus menaruhkan benih firman itu di dalam loh hati kami dan pikiran kami. Dan firman itu berbuah dan berlipat ganda. Berikan kami kemampuan dan urapan yang khusus untuk kami mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hubungan yang intim yang kami miliki dengan Tuhan. Dan kami percaya, ajar kami, latih kami untuk memiliki kemurahan hati, supaya kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.